sekarang kita masuk ke special case kedua di dalam capital budgeting, yaitu setting the bid price. Kadang kan dalam suatu lelang itu ya, kalau kita mau ngambil project di lelang itu, kita harus mencantumkan, menawarkan berapa sih harga dari kita. Nah, harga dari kita itu kan harusnya harga yang tidak merugikan kita. Jadi jangan sampai kita udah menang lelang, ternyata pas kita hitung-hitung cash flow-nya, NPV-nya negatif. Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu bid price-nya berapa. Nah, contohnya di sini ya, ada local distributor, dia itu merequest bid ke kita untuk lelang ya, untuk specially modified truck each year. Jadi 5 modified truck setiap tahunnya selama 4 tahun. Nah, ini kan project jangka panjang ya, capital budgeting. Kemudian berarti totalnya ada 20 truk nih. Nah, jadi misalnya kita bisa membeli truk 10.000 per truknya. Nah, kemudian kita butuh fasilitas yang bisa kita sewa 24.000 per tahun. Lalu labor dan material cost untuk melakukan modifikasi ini yaitu 4.000 per truk di sini. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini ada fixed cost 24.000 dan ada variable cost karena ini per truk ya 4.000 di sini. Lalu, nah ini masuk ke capital budgeting ya, kita butuh invest di new equipment 60.000 di awal. Lalu equipment ini bisa didepresiasikan strike line sampai zero salvage value selama 4 tahun. Dan ternyata pas di akhir periode itu ada $5.000 market value-nya ya. Kemudian kita juga butuh investasi 40.000 di raw material inventory dan other working capital items. Nah, berarti di sini ada net working capitalnya, pengeluaran di awal 40.000 di sini. Relevant tax rate-nya 21%. Berapa harga yang harus kita tawarkan kalau required return kita adalah 20%? Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita menghitung berapa sih cash flow-nya kan sebenarnya kan. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu untuk menghitung cash flow kan kita harus sebenarnya yang harus kita lakukan itu ada menghitung pro forma net income-nya. Tapi untuk menghitung pro forma net income itu kan ada revenue kan. Revenue itu dihasilkan dari quantity dikalikan dengan price-nya. Revenue dari sales dari quantity dikali price. Nah, price ini yang mau kita cari. Nah, sekarang berarti kita nanti tujuan akhirnya ke projected net income tersebut. Nah, kemudian kita lihat dulu persamaannya. Kita akan menerima satu project indifference kalau menerima satu project ataupun tidak menerima satu project ketika apa? Ketika NPV-nya nilainya 0 kan di sini. Jadi minimum kita nggak rugi di sini. Jadi NPV-nya 0 di sini. Jadi target kita adalah NPV sama dengan 0. NPV dapat dari mana? Dari discounted jumlah discounted cash flow dikurangi dengan initial outlay-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti untuk cash flow-nya dapat dari mana? Tahun 21, 2, 3, 4 itu ada OCF. Kita tuliskan dulu OCF di sini. Kemudian di tahun 0 kita perlu mengeluarkan net working capital 40.000, lalu capital spending di awal 60.000. Ini di sini di tahun keempat kita perlu recovery net working capital 40.000. Nah, kalau di sini ada salvage value kan, salvage value-nya sebesar 5.000. Nah, dan harus kita kurangin dengan pajak 21%, menghasilkan 39.50. Nah, ini adalah persamaannya. Lalu di sini kita bisa sederhanakan nih. Nah, ini kan 43950 ini kan di tahun keempat nih. Kita bisa bawa ke tahun 0 di sini. Kita diskontokan. 43950 dibagi 1 plus 20% pangkat 4 di sini, 1 plus R pangkat 4. Nah, menjadi 78805. Nah, jadi persamaan yang ini bisa kita sederhanakan menjadi tahun ke-0 minus 78805, tahun 1 2 3 4 ada OCF di sini. Nah, OCF ini kan cash flow-nya sama nih. Nah, cash flow sama berarti kita bisa menggunakan konsep annuity nantinya.
Nah, setting goals kita adalah NPV sama dengan 0. NPV sama dengan 0 sama dengan initial outlay-nya ditambah dengan future cash flow-nya berupa OCF. Nah, karena OCF-nya annuity 4 tahun, bisa kita kalikan dengan present value interest factor annuity 4 tahun dan rate of return-nya adalah 20% di sini. Nah, 20%. Dapatlah PVIF-nya, present value interest factor annuity-nya 2,58873. Nah, di sini berarti kita bisa dapat nih aljabar biasa ya. Berarti 2,58 OCF itu sama dengan 78805. Pindah luas ke sini. Nah, berarti OCF-nya berapa? OCF-nya berarti 78805 ini dibagi 2,58873 sama dengan 30.442. Nah, kita tahu ya OCF itu sama dengan net income ditambah depresiasi. Nah, OCF tahu, berarti net income yang kita mau cari, atau depresiasinya sudah kita ketahui. Karena didepresiasikan straight line, tadi ya disebutkan di soal ya. Nah, di sini berarti net income-nya menjadi 15.442. Nah, oh iya, satu lagi ya. Kenapa di sini OCF-nya sama setiap tahun? Karena depresiasinya kan setiap tahun juga sama ya. Depresiasinya straight line di sini. Mana dia straight line? Nih straight line. Kalau misalnya depresiasinya mengikuti MACRS, nah depresiasinya kan nggak sama tuh. Berarti kita tidak bisa langsung menggunakan konsep annuity karena di cash flow tahun 1, 2, 3, 4 dia beda-beda cash flow OCF-nya. Nah, di sini dapatlah net income 15.442. Nah, ini dia net income-nya. Net income 15.442, cost kita udah tahu nih. Variable cost dikalikan dengan kuantitinya, kuantiti per tahun itu adalah 5 truk tadi. Kemudian depresiasinya udah kita tahu per tahunnya. Oh ya, ada fixed cost juga, jangan lupa ada fixed cost-nya di sini. Nah, ini lebih gampangnya kalau nanti kita cek di Excel ya. Ini dia yang setting bid price ini. Ini cost-nya itu 24.000, fixed cost-nya ditambah 5 kali 1 tahun ada 5 truk yang kita jual, lalu dikali dengan variable cost-nya 10.000 plus 4.000. Nah, depresiasinya 15.000. Nah, teksnya masih belum tahu, dapatlah net income-nya yang udah kita cari di sini 15.442. Berarti net income sama dengan sales dikurangi cost dikurangi depresiasi dikali 1 dikurangi tax rate ya di sini. Sales dikurangi cost dikurangi depresiasi dikurangi tax, kurangin taxnya itu berarti 1 dikurangin tax rate di sini. Lalu dapatlah salesnya adalah 128.546,21. Bid price-nya berapa? Karena kita ini adalah data penjualan tahunan, berarti dibagi dengan setahun kita menjual 5 truk di 25.709 sekian. Nah, biasanya kan kalau angka kita ngebid itu kan angka-angka bagus ya, nggak koma seperti ini, nggak angka bulat lah. Nah, bisa kita bulatkan ke 26.000. Jangan ke bawah. Kalau ke bawah ngebulatinnya ya pasti rugi. Kita bulatin ke atas 26.000. Tapi minimum 25.709,24. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti lelang ini, kita menawarkan harga sekitar 26.000 per truk agar kita tidak rugi. Nah, itu special case yang kedua selain cutting cost. Nah, sekarang masuk ke special case yang ketiga, equivalent annual cost di video selanjutnya.